Selamat datang di The Debate. Bayangkan Anda menghabiskan katakanlah 6 triliun dolar ya untuk membangun sistem pemadam kebakaran yang paling canggih di dunia. Oke, 6 triliun. Angka yang sangat besar. Sangat besar kan? Tapi masalahnya setiap kali alarm berbunyi dan ya sistem ini aktif, dia tidak menyemprotkan air, dia justru Menyemprotkan bensin. tepat sekali, menyemprotkan bensin. Nah, dalam wacana kali ini, kita akan mengkaji berbagai perspektif yang muncul dari infrastruktur raksasa ini. Khususnya aparatus kebijakan luar negeri dan intervensi militer Amerika Serikat pasca peristiwa 9/11. Topik yang sangat berat. Dan pertanyaan sentral kita hari ini sangat jelas kan? Betul, apakah mesin intervensi AS ini pada dasarnya adalah sumber kekacauan global yang harus dibongkar secara fundamental atau seperti yang mungkin akan Anda argumenkan? Iya, posisi saya adalah bahwa ini merupakan infrastruktur keamanan yang vital. Ia tidak pada dasarnya buruk, hanya saja membutuhkan kepemimpinan yang rasional dan batasan konstitusional yang ketat. Nah, posisi saya sendiri sangat berkebalikan. Saya berargumen bahwa infrastruktur intervensi AS secara inheren menciptakan kekacauan global. Ia ibarat penyakit autoimun bagi tatanan dunia. Ia secara aktif mencari musuh, lalu menghancurkan institusi lokal. Dan pada akhirnya maksud saya, ini terbukti, membuat dunia jauh lebih berbahaya. Jadi pendekatan militeristik ini harus dihentikan sepenuhnya demi diplomasi murni. Tapi tunggu dulu, analogi penyakit autoimun itu agak mengabaikan satu fakta krusial. Fakta apa? Fakta bahwa tanpa sistem kekebalan tubuh ini, infeksi sungguhan sudah lama menghancurkan pasiennya. Gini, masalah utamanya bukanlah keberadaan infrastruktur keamanan itu sendiri. Oh, masa sih? Betul. Kekacauan yang kita lihat dari Timur Tengah hingga Afrika Utara, itu muncul ketika pemimpin yang impulsif mengabaikan diplomasi terstruktur. Mereka menabrak batasan hukum. Jika digunakan sebagai alat pencegahan yang presisi, bukan untuk rekayasa sosial, mesin ini justru satu-satunya penopang yang mencegah tatanan ekonomi global runtuh ke tangan rejim otoriter. Menarik sekali bahwa Anda menggunakan kata presisi. Karena mari kita bedah bagaimana sistem yang Anda sebut penopang ini benar-benar beroperasi di lapangan. Di Washington ada sebuah ekosistem yang sering disebut sebagai The Blob. Iya. Istilah yang populer di kalangan pengkritik kebijakan luar negeri. Dan ini bukan sekedar julukan sinis ya. Ini adalah jaringan real, ribuan birokrat, wadah pemikir yang didanai kontraktor pertahanan, pelobi industri militer, semuanya ada di sana. Dan secara mekanis, karir serta anggaran mereka bergantung pada satu hal. Adanya ancaman, Tepat, adanya ancaman. Jadi, ketika Anda memiliki infrastruktur bersenjata yang tersebar di ratusan pangkalan di seluruh dunia, sistem itu akan selalu mencari alasan untuk dioperasikan. Ia tidak bisa diam begitu saja. Upaya untuk mendikte politik negara lain melalui bom atau sanksi itu selalu gagal. Kenapa? Karena mesin ini tidak didesain untuk diplomasi. Ia didesain untuk dominasi. saya paham maksud Anda. Dan saya tidak membantah bahwa kompleks industri militer itu punya kepentingannya sendiri. Itu fakta. Tapi Anda mencampur adukan keberadaan alat dengan keputusan politik untuk menyalahgunakannya. Maksud Anda alatnya netral? Ya, alatnya bisa digunakan untuk kebaikan. Gini, diplomasi murni tanpa dukungan kekuatan yang nyata, ya itu seringkali hanya menjadi retorika kosong, terutama ketika kita berhadapan dengan aktor negara yang agresif. Mari kita lihat satu contoh konkret, kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA. JCPOA. Ya, itu adalah bukti empiris yang sangat brilian. JCPOA menunjukkan bahwa ketika diplomasi internasional didukung oleh postur keamanan yang kuat dan dikelola para ahli, kita bisa berhasil. Berhasil mendikte stabilitas melalui ancaman pemusnahan. Bukan ancaman pemusnahan, bukan itu. Itu adalah efek jera, deterrence, yang dikalibrasi secara rasional. Mari kita lihat mekanismenya. JCPOA berhasil memaksa Iran untuk membatasi pengayaan uranium mereka di angka 3% saja. Kenapa angka ini penting? Karena untuk membuat senjata nuklir, Anda butuh pengayaan hingga 90%.
Lompatan dari 3 ke 90% ini membutuhkan waktu yang disebut breakout time, dan kesepakatan itu memperpanjang breakout time Iran dari hitungan minggu menjadi lebih dari 1 tahun. Saya mengerti teknisnya, tapi Sebentar, ini penting. PBB memiliki akses kamera 24 jam di fasilitas mereka. Rezim inspeksi yang ketat. Itu bukan mesin pencetak kekacauan. Itu adalah ketertiban geopolitik yang dirancang dengan sangat cermat. Dan itu hanya bisa terjadi karena Iran tahu bahwa AS memiliki tuas militer dan ekonomi di belakangnya. Oke, tapi justru penjelasan Anda tadi mendemonstrasikan kelemahan fatal dari infrastruktur ini. Kelemahan fatal bagaimana? Karena ketertiban itu terbukti sangat rapuh. Infrastruktur militer yang sama yang memaksa terjadinya kesepakatan itu juga memberikan godaan absolut bagi presiden berikutnya untuk menghancurkan JCPOA hanya dengan satu tanda tangan. Dan mari kita ikuti apa yang terjadi selanjutnya. Begitu diplomasi digantikan lagi oleh pendekatan koersif, kita keluar dari kesepakatan, kita terapkan sanksi tekanan maksimum, lalu membunuh jenderal top mereka. Apakah rezim Iran runtuh? Ya tentu tidak. Mereka tidak runtuh. Tepat. Mereka tidak runtuh. Alih-alih runtuh, mesin militeristik kita secara otomatis memberikan hadiah terbesar bagi faksi paling garis keras di Iran, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Itu adalah efek samping dari penarikan sepihak ya. Tapi itu bukan sekedar efek samping. Kini, secara psikologis, ketika sebuah negara diancam militer dari luar, rakyatnya akan merapat ke militer mereka. Seburuk apapun militer itu. Kita pada dasarnya mengubah negara dengan 94 juta penduduk menjadi kediktatoran militer, di mana kelompok reformis kehilangan suaranya. Saya tidak memungkiri bahwa Iran menjadi lebih radikal setelah itu. Dan lihat balasannya, Iran kini punya alat tawar tingkat nuklir dengan mengendalikan Selat Hormuz. Jalur di mana 20% bahan bakar dunia lewat diperlakukan layaknya jalan tol oleh mereka. Belum lagi serangan ke ladang gas di Qatar. Maksud saya, bukankah pendekatan militer ini ibarat mencoba memadamkan api dengan bensin? Analogi yang menarik. Tapi saya rasa Anda salah fokus di sini. Saya sepakat bahwa penarikan dari JCPOA adalah bencana strategis. Tapi Anda harus jujur tentang kenapa bencana itu terjadi. Karena intervensi militer menggantikan diplomasi. Bukan. Karena kepemimpinan politik mengabaikan keahlian. Semua kerusakan yang Anda sebutkan, penutupan Selat Hormuz, serangan drone ke Sekutu Teluk, itu sama sekali bukan kejutan bagi intelijen kita. Maksud Anda, mereka sudah tahu? Bertahun-tahun sebelum dibatalkan, komunitas intelijen kita sudah melakukan simulasi wargaming. Mereka sudah memprediksi secara akurat bahwa jika AS merusak kesepakatan itu, Iran akan merespon secara asimetris. Jadi, kehancuran ini justru membuktikan betapa efektifnya JCPOA sebelumnya, bukan membuktikan bahwa kita harus mundur sepenuhnya. Tapi sistemnya yang memungkinkan itu terjadi. Anda menyalahkan mobilnya, padahal yang salah itu pengemudinya yang mabuk. Ketika kita mematuhi kerangka diplomatik, sistem ini berfungsi. Ketika pemimpin mengabaikan data intelijen, barulah terjadi krisis. Jika mobil itu didesain dengan pedal bas yang macet dan sama sekali tidak memiliki rem, saya rasa saya sangat berhak menyalahkan desain mobilnya. Itu hiperbola. Tidak. Dengarkan saya. Jika ini murni masalah pengemudi yang mabuk, kegagalannya pasti bersifat sporadis. Tapi faktanya, kegagalan ini sangat konsisten dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain. Mari kita bergeser sedikit dari musuh ke sekutu. Oke, mari kita bahas sekutu. Jika di Iran kita melihat bagaimana intervensi memperkuat musuh, dinamika yang sama fatalnya juga terjadi saat kita mencoba menggunakan kekuatan militer untuk melindungi atau merekayasa politik negara lain. Coba kita bedah kasus Libya. Tunggu, Libya pada awalnya adalah intervensi kemanusiaan yang sangat sempit ya. Dan itu didukung mandat PBB. Niatnya selalu terdengar mulia di awal. Tujuannya katanya menyelamatkan warga sipil di Benghazi. Tapi disinilah mekanisme mesin intervensi itu langsung mengambil alih. Ketika satu-satunya alat utama yang Anda punya adalah kekuatan udara NATO yang sangat absolut, Ya, dominasi udara. niat kemanusiaan itu dengan cepat bermutasi menjadi operasi pergantian rezim. Kita menghancurkan infrastruktur komando Libya tanpa punya kemampuan untuk mengelola kekosongan kekuasaannya. Secara mekanis, ketika negara runtuh, panglima perang lokal langsung mengambil alih, kan? Iya, era warlordism. Saya setuju itu buruk.
akibat dari perlindungan kita itu Libya hancur, menjadi surga perdagangan manusia, memicu krisis pengungsi global ke Eropa. Ini menunjukkan arogansi kita yang merasa bisa mengatur negara lain dari udara setinggi 30.000 kaki. Saya sepakat sepenuhnya bahwa menumbangkan Muammar Gaddafi tanpa rencana pembangunan negara pasca konflik adalah kegagalan fatal. Itu pelajaran pahit soal batasan air power. Tapi, Pelajaran yang tidak pernah dipelajari. sebentar, kegagalan taktis di satu wilayah seperti Libya itu tidak bisa dijadikan dasar rasional untuk membongkar seluruh postur keamanan global kita. Kekacauan di Timur Tengah juga sering didorong oleh sekutu AS yang memiliki agendanya sendiri, bukan sekedar kesalahan AS. Justru itu poin saya. Mengelola sekutu pun kita gagal. Lihat Israel. Dukungan militer AS yang tak terbatas memungkinkan pemerintah sayap kanan ekstrim sana untuk melancarkan perang permanen, melakukan pembersihan etnis di Gaza, menghancurkan infrastruktur di Lebanon. Kita yang memberikan bomnya. Itu adalah pembingkaian yang sangat menyudutkan ya. Saya akui dinamika domestik sayap kanan di negara sekutu sangat problematik. Strategi menghindari kesepakatan damai itu ada, tapi coba putar logikanya. Anda menyarankan AS menarik seluruh garansi keamanannya secara fundamental, kan? Iya, mencabut cek kosong itu. Jika AS menarik diri sepenuhnya, dunia ini tidak akan beroperasi dalam ruang hampa. Coba pikirkan negara-negara petrodolar seperti Arab Saudi atau Uni Emirat Arab, stabilitas ekonomi mereka dibangun di atas jaminan keamanan armada kelima AS. Mereka bisa mulai mengurus wilayah mereka sendiri. Prakteknya tidak akan begitu. Mereka akan segera mencari penjamin keamanan baru. Dan siapa kandidatnya? Hanya negara otokratis besar seperti Tiongkok atau Rusia. Jadi kita harus mensubsidi genosida dan kekerasan demi mencegah Tiongkok masuk? Bukan begitu. Kita harus melihat stabilitas ekonomi global secara real. Jalur pelayaran bebas itu dijamin oleh Angkatan Laut AS. Jika arsitektur keamanan ini diserahkan kepada rejim yang bahkan tidak peduli pada hak asasi manusia, stabilitas ekonomi dunia akan hancur. Berapa sih harga kemanusiaan dari kestabilan ekonomi itu? Apakah kita akan terus mendanai rezim represif demi pasar yang stabil? Dan yang lebih buruk lagi, ketika intervensi bersenjata dianggap terlalu mahal secara politik, Washington tidak berhenti. Mesin ini bergeser ke alat yang sama merusaknya. Maksud Anda sanksi ekonomi? Sanksi itu alternatif non-kinetik. Itu jauh lebih baik daripada menjatuhkan bom, kan? Secara teori, mungkin kedengarannya lebih elegan. Tapi mari kita lihat realitasnya di lapangan. Sanksi ekonomi secara berskala luas ke negara seperti Kuba, Korea Utara, Rusia, atau Iran. Iya. Asumsi Washington adalah kita cekik ekonominya, rakyat akan kelaparan, marah, lalu menggulingkan diktatornya. Tapi empirisnya, itu selalu gagal total. Sanksi memang seringkali punya kelemahan dalam presisi. Ini bukan sekedar kurang presisi. Ketika sanksi dijatuhkan, sektor swasta dan kelas menengah adalah yang pertama kali mati. Padahal merekalah yang punya sumber daya untuk menuntut reformasi demokrasi. Lalu, ketika ekonomi legal mati, semuanya pindah ke pasar gelap. Dan siapa yang mengontrol perbatasan dan senjata di negara otoriter? Militer rejim itu sendiri. Betul. Jadi sanksi justru menjadikan rezim itu semakin kaya dari penyelundupan sementara rakyatnya sibuk bertahan hidup. Mesin kebijakan luar negeri ini selalu menuntut tindakan daripada ketidakadaan tindakan. Kalau baik bom maupun sanksi hanya menghasilkan penderitaan, bukankah lebih rasional kita membongkar kekaisaran ini dan menggunakan triliunan dolar itu untuk bangun pendidikan atau rumah sakit di dalam negeri kita sendiri? Visi Anda tentang utopia domestik yang dibiayai oleh penarikan diri global itu sangat menggoda. Tapi saya rasa itu naif. Anda berasumsi satu-satunya cara menghentikan kelebihan beban ini adalah dengan menghancurkannya. Karena sistemnya menolak direformasi. Saya menawarkan mekanisme internal yang jauh lebih historis dan praktis, yaitu kepatuhan pada keharusan konstitusional. Konstitusi dirancang agar perang harus disetujui oleh perwakilan rakyat. Ya, secara teori, tapi nyatanya konstitusi kita tidak berdaya menghadapi kompleks industri militer ini. Anggota Kongres sendiri menerima jutaan dolar dari pelobi pertahanan. Konstitusi tidak berdaya karena diabaikan, bukan karena cacat. Akar masalahnya adalah Kongres melepaskan otoritas War Powers Act mereka dan membiarkan eksekutif bertindak impulsif. Ketika otoritas ini dihormati, perang bisa dicegah. Ada buktinya? Tentu. Tahun 2013, krisis senjata kimia di Suriah.
The Blob yang Anda benci itu berteriak menuntut serangan udara besar-besaran kan? Tekanannya luar biasa. Tapi presiden saat itu membawa isunya ke Kongres. Dan Kongres yang menghadapi kemarahan konstituen yang lelah perang menolak memberikan otorisasi. Perang berhasil dicegah hari itu. Mengembalikan kekuasaan War Powers Act dan membatasi militer hanya pada operasi pasukan khusus yang sangat terukur melawan terorisme, itu adalah jalan tengah yang logis. Kita tidak perlu melepaskan tanggung jawab global sepenuhnya. kita sehat. Ekosistem kita terlalu terikat secara finansial dengan industri pertahanan. Selama infrastruktur bernilai triliunan ini masih berdiri dengan armada kapal induk dan sebagainya, ia akan menciptakan momentum yang selalu menarik kita ke dalam konflik. Sama seperti Anda punya palu raksasa, pasti Anda akan mencari paku. Mencoba mengatur dinamika politik ratusan juta orang di negara lain dengan instrumen koersif ini, ya telah terbukti gagal total. Saya setuju bahwa ilusi Amerika bisa membentuk nasib politik bangsa lain dengan todongan senjata itu harus diakhiri. Intervensi untuk membangun bangsa memang terbukti kebodohan strategis. Jadi kita sepakat di situ? Yap, tapi saya tetap pada posisi pragmatis saya. Pengaruh militer dan ekonomi kita tetap dibutuhkan sebagai penyeimbang global, agar jalur dagang tidak dikuasai monopoli otokratis. Solusinya bukan isolasionisme, melainkan mendisiplinkan diri dengan batasan hukum, koalisi sejati, dan pemahaman bijak soal batas kekuatan kita. Saya rasa di titik inilah kita berdua tiba pada pemahaman yang krusial. Meskipun kita berbeda soal apakah aparatus ini harus dibongkar total atau sekedar diikat rantai hukum secara ketat. Betul. Kita berdua setuju bahwa pendekatan militeristik tanpa batas pasca 911 ini sudah gagal secara fundamental dan harus dirombak, kan? Iya, sangat setuju. Menyadari bahwa resep intervensi kita selama ini justru meracuni tatanan global adalah prasyarat untuk mencari jalan keluar. Dan ya, kami tidak akan mendeklarasikan siapa pemenangnya hari ini. Realitas geopolitik itu tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Kami mengajak pendengar untuk mengeksplorasi materi ini lebih jauh. Teliti dinamika politiknya sendiri. Betul sekali, pertanyakan narasi yang ada dan bentuklah kesimpulan Anda sendiri. Karena kita butuh pemikiran kritis agar mesin yang seharusnya memadamkan api tidak lagi menyeramkan bensin. Terima kasih telah bergabung bersama kami di The Debate.